parpol sudah pernah terjadi pada zaman era Nasakom. Dan saat ini merupakan deja vu atau pengulangan dari rezim Nasakom yang lalu. Kami pandang ada sebagai bentuk pengalihan isu dan obstruction of justice terhadap peristiwa dugaan pembunuhan 6 anggota FPI dan bentuk kezaliman yang nyata terhadap rakyat sendiri. SKB 2204780 yang telah ditandatangani bahwa kegiatan FPI mulai hari ini tidak boleh dilakukan. Baik banner, pamflet, atribut yang ada sudah kita lepas semua. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas yang lainnya. Artinya bahwa FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh ada aktivitas. Kami meyakinkan bahwa markas ini tidak ada aktivitas dan tidak ada kegiatan lagi. Kami, saya dan Dandim selalu akan mengawasi bahwa SKB yang telah ditandatangani akan kita berlakukan dan kita tegakkan. Polisi bubarkan konferensi pers FPI di Petamburan. Aparat gabungan dari Kepolisian RI dan TNI langsung melakukan razia terhadap seluruh atribut maupun simbol Ormas Front Pembela Islam yang berada di markasnya Petamburan 3, Jakarta Pusat. Razia tersebut dilakukan menyusul keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT terhadap pelarangan penggunaan atribut, simbol, serta penghentian kegiatan Front Pembelaan Islam di wilayah NKRI. Pantauan FIFA di Jalan Petamburan 3 yang merupakan markas FPI dan kediaman Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Aparat TNI Polri yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto dan Dandim Jakarta Pusat Kolonel Inf Lukman Arif meminta warga mencopoti seluruh atribut, spanduk maupun foto-foto Habib Rizik. Selain men-sweeping seluruh atribut FPI di Petamburan, aparat bersenjata laras panjang diterjunkan untuk mencegah rencana acara konferensi pers FPI di Petamburan pasca ormasnya dibubarkan pemerintah. Berdasarkan keputusan pemerintah, FPI dilarang untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada konferensi pers. Mereka tidak boleh berkegiatan. FPI di seluruh Indonesia dibubarkan. Tidak ada atribut yang ditempel atau apapun. Kami datang ke sini tidak perlu ada pemberitahuan, karena sudah ada pemberitaan soal pengumuman SKB, kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto di Petamburan pada Rabu 30 Desember 2020. Sebelumnya beredar undangan bahwa FPI akan menyampaikan keterangan pers pasca pembubaran ormasnya oleh pemerintah sore ini, pukul 16 waktu Indonesia Barat, di markas FPI Jalan Petamburan 3. Belum sempat menggelar konferensi pers, polisi bersenjata sudah berada di lokasi dan melarang setiap kegiatan. Tim kuasa hukum FPI yang terlihat di lokasi, Aziz Yanwar dan Sugito Atmo Prawiro, mengaku terkejut dengan banyaknya aparat di markas FPI dan melakukan penertiban. Ia memastikan FPI akan memberikan keterangan pers secara online. Nanti kompersnya akan disiarkan lewat YouTube, ujar Aziz. Sebelumnya, pemerintah melalui surat keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT resmi membubarkan Ormas Front Pembela Islam dan melarang kegiatan serta penggunaan semua atribut serta simbol-simbol FPI di seluruh wilayah NKRI. Itu dibacakan dalam konferensi pers bersama di Kementerian Polhukam, Rabu 30 Desember 2020. Mengingat organisasi ini dilarang, maka simbol dan aktivitasnya di Indonesia juga sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Memutuskan menetapkan keputusan bersama Mendagri RI, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNPT tentang pelarangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta menghentikan kegiatan FPI. Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas, ujar Wakil Menkumham Edward Omar Syarif Hiyariyat. Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman termasuk dalam 19 orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut. Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Demikian bunyi keterangan tertulis dari Front Persatuan Islam yang diterima Kompas.com pada Rabu 30 Desember 2020 malam. Dalam pernyataan itu, para deklarator Front Persatuan Islam juga menyebut langkah pemerintah membubarkan FPI telah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum.
Mereka juga menilai pemburuan FPI hanya upaya pengalihan isu atas kasus penembakan mati 16 laskar FPI oleh polisi. Di poin terakhir keterangan tertulis itu dicantumkan juga nama 19 deklarator. Selain Ahmad Sabri Lubis dan Munarman, ada nama lain seperti Abu Fihir Alatas, TB Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir Aka, Awid Masyuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alatas SH, dan Ali Alatas Eskom. Lalu ada Tuan Kota Basalama, Syafiq Alaidrus, Baharuz Zaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M. Lutfi. Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanwar membenarkan keterangan tertulis itu. Ia sudah deklarasi di suatu tempat di Jakarta. Kata Aziz saat dikonfirmasi Kompas.com. Aziz menyebut organisasi Front Persatuan Islam ini tidak berbadan hukum dan tidak akan didaftarkan ke pemerintah. Meski demikian, ia memastikan bahwa organisasi baru ini memiliki legal standing, yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU 11/2013. Dalam putusan itu, MK membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar. Hanya saja ormas yang tidak mendaftar tak akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dasar hukum kita jelas, ujar Aziz. Majelis Ulama Indonesia atau MUI merespon kasus yang dialami Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Mereka meminta polisi adil dan tidak terbang pilih dalam menangani kasus serupa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Menurut dia, penetapan tersangka Habib Rizik atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan harus mencerminkan hukum sebagai instrumen mendidik bukan membidik. Hukum benar-benar dijadikan sebagai instrumen yang mendidik, bukan sebagai instrumen untuk membidik, kata Buya Anwar di Jakarta pada Jumat 11 Desember 2020. Penegak hukum harus adil, kata Buya Anwar. Ia mengatakan, penegakan hukum terkait Habib Rizik juga harus berlaku bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran serupa. Dengan begitu, ia melanjutkan, hukum akan tegak, tidak terkesan terbang pilih dan tidak mengusik rasa keadilan. Karena jika hukum tidak seperti disebut di atas, Anwar menyebut akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena ada kesan hukum tidak memperlakukan sama warga negaranya. Oleh karena itu, kita mengharapkan agar semua orang atau pihak yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Habib Rizik tanpa kecuali juga harus dijadikan sebagai tersangka. Begitulah katanya. Anwar mengimbau masyarakat agar dapat tenang dan jernih menyikapi penetapan Habib Rizik sebagai tersangka. Masyarakat juga agar mendukung pihak kepolisian untuk benar-benar bisa menegakkan hukum secara baik dan tidak dengan terbang pilih. Agar pihak kepolisian bisa berbuat dengan baik dan dengan seadil-adilnya, begitulah kata dia. Habib Rizik ditetapkan jadi salah satu tersangka sebagai buntut kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu 14 November 2020. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, selain Habib Rizik ada 5 orang lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perannya masing-masing. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama, penyelenggara saudara MRS di pasal 160 dan 216 KUHP. Kedua, ketua panitia saudara HU, sekretaris panitia saudara A. Keempat, MS penanggung jawab. Kelima, SL itu penanggung jawab acara. Dan HI kepala seksi acara. Begitulah kata Yusri. Selain itu, Yusri juga mengatakan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah seiring dengan berjalannya proses penyidikan terhadap kasus tersebut. 6 orang dari saksi menjadi tersangka, kita masih menunggu yang lain, katanya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, mengatakan penetapan tersangka Habib Rizik Syihab harus mencerminkan hukum sebagai instrumen mendidik bukan membidik. Hukum benar-benar dijadikan sebagai instrumen yang mendidik, bukan sebagai instrumen untuk membidik, kata Buya Anwar kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 10 Desember 2020. Ia mengatakan penegakan hukum terkait Habib Rizik juga harus berlaku bagi setiap pihak yang melakukan dugaan pelanggaran serupa. Dengan begitu, hukum akan tegak, tidak terkesan tebang pilih dan tidak mengusik rasa keadilan. Karena jika hukum tidak seperti disebut di atas, Anwar menyebut akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena ada kesan hukum tidak memperlakukan sama warga negaranya. Oleh karena itu, kita mengharapkan agar semua orang atau pihak yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Habib Rizik tanpa kecuali juga harus dijadikan sebagai tersangka. Begitulah katanya.
Anwar mengimbau masyarakat agar dapat tenang dan jernih menyikapi penetapan Habib Rizik sebagai tersangka. Masyarakat juga agar mendukung pihak kepolisian untuk benar-benar bisa menegakkan hukum secara baik dan tidak dengan tebang pilih, agar pihak kepolisian bisa berbuat dengan baik dan dengan seadil-adilnya. Begitulah kata dia.